Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahmi Kasiful Gamam, owner dari kandang manten di Jalan Bazar nomor 93A, Bukih, Pamekasan. Untuk nama manten itu sendiri, saya ngambil dari nama kakek dan nenek saya yang dari Samiran. Emak itu sebenarnya panggilan kakek saya di desa tersebut. Kemudian yang enten itu adalah panggilan nenek saya, dipanggil Bu Enten. Nah, jadi saya ngambil dari kata itu, Mak Enten. Karena mayoritas saudara dari ibu saya itu pecinta hewan, Mas. Mungkin dari itu biar semuanya mencakup keluarga, manten itu ngambil dari itu. Awal mulanya saya suka ke hewan itu mungkin dari om-om saya. Om saya itu dari awal pelihara ular, segala hewan itu dipelihara. Mungkin dari itu saya senang. Terus hewan yang pertama ada di sini tuh ular. Ular, kemudian kayak burung kicau sejenis terucukan. Dulu pernah ada teman itu bawa sarang burung terucukan, saya beli. Dari itu saya suka ke burung terucukan, terus malah merambat ke hewan-hewan lainnya. Nah, karena saya punya satu hewan, saya merasa kasihan kalau misalkan hewan itu sendirian. Jadi otomatis saya harus membelikan pasangan. Saya harus tanggung jawab kepada makhluk Allah ini agar di akhirat juga gak terlalu kan nanti pasti dipertanyakan apa yang dipelihara oleh Allah, pasti dipertanggungjawabkan. Nah, maka dari itu saya selalu mengusahakan bagaimana caranya hewan-hewan yang ada di sini punya pasangan. Untuk hewan-hewan yang ada pasangannya di sini antara lain dari kandang nomor 1 itu ada perkutut, kemudian gelatik, kemudian segala jenis ayam insya Allah sudah ada pasangannya, kemudian ada iguana sama kura-kura yang ada pasangannya sekarang. Terus yang terakhir kalkun. Jadi awal mulanya saya suka kalkun itu dimulai dari setelah saya selesai kuliah di Malang. Di sana itu waktu saya sudah buat skripsi dan segalanya sudah wisuda, sudah persiapan pulang, saya bawa telur kalkun 10 biji dari Malang dibawa ke Pamekasan untuk ditetaskan. Ternyata alhamdulillah dari 10 telur itu yang netas 7 ekor. Setelah menetas 1 minggu 2 minggu, saya langsung posting, saya jual. Ternyata ada 2 ekor yang belum laku. Akhirnya saya rawat sampai besar dan bertelur, dan alhamdulillah sekarang banyak seperti ini. Itu tahun 2020, sekarang 2025 ya, sekitar 5 tahunan. Untuk perawatan kalkun tidak terlalu susah sih sebenarnya, Mas. Cuman yang susah itu di umur 1 minggu sampai dengan umur 2 bulan. Karena anakan kalkun itu paling rentan penyakit lumpuh dan cacar pada kalkun. Nah, itu yang paling rawan. Saya setiap menetaskan pasti kadang ada yang penyakit cacar itu. Nah, saya obatnya itu cuman dikasih oli bekas atau misalkan lebih salep 88 dioleskan. Ya, dioleskan. Ya, alhamdulillah kadang ada yang sembuh, kadang ada yang tidak. Untuk pakan kalkun sendiri itu saya pakai dedak padi sama dedak jagung, terus dicampur jagung juga. Perbandingan untuk dedak padinya itu
70%, sisanya jagung sama dedak jagung. Cuman harusnya sih paling banyak kalau kalkun itu dedaunan atau rumput-rumputan atau hijau-hijauan. Nah, tapi alhamdulillah saya dibantu dengan rumput ini yang tumbuh di manten ini untuk pertumbuhan kalkunnya itu sendiri, Mas. Karena kalkun itu butuh kalsium dan sebagainya. Mungkin protein dan kalsium bisa diambil dari rumput. Penyakit kalkun yang dewasa itu biasanya paling banyak itu lumpuh, Mas. Lumpuhnya itu karena paling rentan kalau di sini tuh yang betina. Karena di sini tuh gak sebanding, jantannya lebih banyak daripada betinanya. Jadi betinanya itu mungkin dihajar terus sama sang jantan. Jadi penyebabnya lumpuh tersebut. Terus yang kedua itu pernah lumpuh tanpa pejantan, mungkin karena terlalu banyak faktor makan. Itu juga mempengaruhi dari makan itu. Nah, terus untuk perawatannya ketika lumpuh, saya dulang pakai tangan sampai benar-benar dia bisa. Cuman dengan sistem diet, Mas, yang seharusnya makan 2 kali, itu saya kasih 1 kali dengan porsi yang lebih sedikit untuk yang lumpuh itu. Mungkin sekitar 1 minggu, nggak sampai 1 minggu lah, insya Allah bisa normal lagi. Untuk produksi telurnya, kalkun sendiri itu masuk di usia 7 bulan, Mas. 7 bulan. Biasanya kalau perdana itu kalkun lebih banyak daripada yang afkiran. Kalau yang pertama di saya itu nelurnya sampai 15 butir per 1 indukan. Di usia ini kalkun bertahan sampai 3 tahun, Mas, untuk bertelurnya. Tapi di atas dari 3 tahun itu produksi telurnya berkurang. Pasar kalkun itu sendiri saat ini lebih banyak ke hias. Sebenarnya orang-orang ke hias. Cuman kemarin ada beberapa orang yang pesen dagingnya, Mas. Jadi saya buatkan daging sungkem, kalkun sungkem. Dan alhamdulillah untuk responnya ya positif, enak. Mungkin ke depannya malah ke kuliner untuk kalkun ini. Untuk perawatan kandang itu sendiri, saya tidak terlalu banyak menggunakan obat-obatan, Mas. Karena sinar matahari dari sebelah barat itu mempengaruhi amoniak itu cepat kering. Kotoran cepat kering. Alhamdulillah tidak terkena penyakit dan mudah untuk perawatan di sini. Tapi setiap hari kandang itu dibersihkan, disapu dan sebagainya. Untuk kalkun itu sendiri sangat butuh, Mas, untuk dilepas liarkan. Kalau misalkan di kandang terus itu kurang sehat. Karena kalkun dilepaskan itu makan rumput. Nah, rumput itu juga bagus untuk itu kalkun. Untuk anakan itu biasanya saya jual 50, Mas. 50.000 per ekor. Usia 2 minggu sampai 1 bulan itu 50.000. Cuman kalau misalkan sudah ada indukan, ada yang minat indukan, saya biasanya jual 450 sampai 500 per pasang. Usia kurang lebih tidak sampai 1 tahun, kurang lebih 8 bulan. Pokoknya sudah siap produksi, udah produktif telur. Ya banyak, Mas, pengaruh dari lingkungan ini. Dari saya buat manten zoo ini, alhamdulillah tetangga-tetangga itu sering main ke sini ketika sore hari. Misalkan ada yang nyuapin anaknya sambil ke sini. Terus ada anak-anak kecil, ada sekitar 5 sampai 7 orang yang sering main ke sini.
Persiapan beternak kalkun itu yang jelas kandang. Kandang itu harus ideal, Mas. Ideal itu misalkan misalkan satu pasang kalkun itu kurang lebih 2 meter 2 kali 3 lah idealnya. Lebih lebar lagi ya lebih bagus untuk kalkun. Kemudian yang kedua itu dari bank pakan, Mas. Sebenarnya yang paling bagus itu untuk kalkun kan hijau-hijauan. Paling bagus itu kalau di luar itu enceng gondok, Mas. Tapi kalau di Pamekasan sendiri mungkin di lingkunganku ini susah enceng gondok. Jadi pakan seadanya. Ya kalau misalkan yang kedua itu pakan ya dedak seperti biasalah seperti ayam. Ada sisa nasi ya kasih. Targetnya kalkun ini selain dijual dari hias, mungkin dari konsumsi, Mas, mungkin dari kuliner. Kuliner itu saya berharap besok-besok saya punya tempat makan khusus daging kalkun. Cuman kalau misalkan dibuka sekarang karena indukannya tidak terlalu banyak, mungkin masih dipikirkan lagi. Tapi ya target saya punya kuliner khusus daging kalkun di Pamekasan ini. Peternak kalkun jangan terlalu murah lah jualnya, biar kita sama-sama untuk meningkatkan harga kalkun ini khususnya di Pamekasan itu sendiri. Itu sih harapan dari saya. Kalau misalkan mau silaturahmi atau berbincang-bincang di kandang manten ini, monggo silahkan. Atau tanya-tanya masalah burung, ayam atau hewan reptil lainnya, bisa, Mas, bisa main-main ke rumah. Kita berbincang sedikit membahas masalah itu. Untuk sosial media itu saya cuman di Facebook atas nama Ahmad Fahmi Kasiful Gamam. Saya Ahmad Fahmi Kasiful Gamam, owner dari Manten, pamit undur diri. Mohon maaf misalkan ada kata-kata yang kurang sopan atau kurang berkenan ke hati penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.